Sejak kapan sih Kang budidaya lebah ini kan? Kalau saya mulai budidaya lebah madu itu dari tahun 2018. 2018 kita mulai mempelajari budidaya lebah madu. Yang pertama kita pelajari itu dari Trigona lepisep yang kita perdalam. Alhamdulillah dengan berjalannya waktu kita mulai tertarik, mulai mempelajari teknik budidaya lebah apis cerana. Alhamdulillah sudah berjalan 3 bulan, terhitung dari bulan Januari kemarin kita mulai mendalami dan memfokuskan untuk lebih giat lagi di apis cerana. Alhamdulillah di lokasi ini di Desa Bojongmurni, Kabupaten Ciawi, Kabupaten Bogor, udah hampir sekitar 120 stuk yang kita simpan di lokasi budidaya ini. Alhamdulillah sekitar 20% dari kotak yang kita sebar sudah terisi. Jadi yang kotak itu stup ya? Stup, bisa disebut kotak budidaya atau stup. Nah terus kalau Kang Eman ini sebagai apanya Kang? Anggota. Salah satu anggota. Kita terdiri dari 21 orang kan, keanggotaan. Yang kedua apa sih Kang yang menjadi inspirasi untuk budidaya lebah ini? Yang sangat memotivasi ya. Untuk saya mengajak teman-teman, khususnya teman-teman pemuda di Desa Bojongmurni itu dengan ketersediaan atau potensi alam yang melimpah. Selama bertahun-tahun bahkan puluhan tahun mungkin di lokasi ini ternyata ada sumber tanaman yang itu luar biasa menurut saya. Yang mana tanaman ini mengeluarkan cairan manis yang dibilang nektar itu. Dalam satu pohon itu dia mengeluarkan nektar, polen. Yang mana nektar dan polen itu salah satu sumber pakan lebah. Nah, di sini alhamdulillah didominasi kurang lebih sekitar 50 hektar. 50 hektar vegetasi kaliandra. Mana kaliandra ini sangat produktif untuk pakan lebah, sangat bagus untuk pakan lebah. Itu potensinya sangat besar ya Kang? Potensinya sangat besar. Motivasi selanjutnya yang saya tergerak itu adalah kekhawatiran ya. Kekhawatiran generasi milenial yang ada di Desa Bojongmurni ini untuk kembali ke hutan, untuk kembali ke alam, menggeluti bidang pertanian itu udah sangat rendah kan. Jadi ketertarikan pemuda milenial khususnya agak kurang meminati untuk pergi ke ladang, mikul pacul, mikul bawa arit gitu kan. Itu udah habis kemakan zaman ya. Gengsi ya karena perkembangan zaman mungkin. Saya pengen pergi atau mengabdikan diri ke alam ini, kita menjaga, karena fokusnya kita tuh bukan hanya sekadar budidaya lebah madu, panen madu, jual, dapat untung, dapat duit, bukan hanya itu kan. Kita pun ya ingin berusaha semaksimal mungkin ikut andil dalam pelestarian alam, mana kegiatan kita selain budidaya lebah madu itu adalah konservasi ya. Karena khawatir Kang, ini di kawasan hutan lindung jumlah pohonnya masih bisa terhitung jari, ya kan, karena sejatinya peternak lebah itu harus cinta dulu sama alam. Jika kita menanam pohon, sebetulnya kita tanam bukan untuk kita tebang, kita tanam untuk kita pelihara, nikmatin hasilnya itu dari nektar dan serbuk sari yang dikeluarkan oleh pohon yang kita tanam. Jadi nggak ada prinsipnya kita nanam, tungguin, panen, tebang, nggak ada. Kita tanam, rawat, jaga, tunggu si pohon itu sampai berbunga. Yang mana nanti pemanfaatannya hanya memanfaatkan dari nektar yang dikeluarkan oleh pohon dan bunga itu. Jadi harus sabar ya Kang. Sabar. Nah ini Kang Eman ya Kang ya. Sekarang saya mau nanya, jenis lebah apa sih Kang yang sedang dibudidayakan di sini?
apa tuh? Cerana. Hapis cerana sama Trigona. trigona ya. Nah, di sini bilangnya trigona. Nah, kenapa harus lebah tersebut kan yang dibudidayakan? Karena mungkin ketersediaan di alam kita itu emang alhamdulillah masih cukup melimpah. Yang mana kita dengan sistem atau teknik budidaya lebah menetap, yang mana kita tidak mendatangkan koloni dari luar, kita hanya memfasilitasi pada prinsipnya. Kita memfasilitasi, kita menempatkan kotak-kotak kosong, dan nanti ke depan insya Allah dalam waktu bertahap mungkin kotak-kotak kosong yang kita letakkan di lokasi ini itu akan terisi dengan sendirinya, tentunya dengan treatment dan perawatan yang telah kita pelajari bersama gitu kan. Jadi tugas Kang Ian dan anggota-anggotanya itu memfasilitasi lebah yang ada di alam liar. Itu kan satunya yaitu lebah hapis cerana. Yang mana tadinya dia bersarang di bonggol-bonggol kayu yang lapuk, liar lah gitu ya, hinggap di lubang-lubang tanah. Kita fasilitasi kotaknya untuk sedemikian rupa yang senyaman mungkin lah untuk lebah tinggal di situ. Nah, Kang, kapan waktu untuk panen lebah tersebut, Kang? Biasanya terhitung dari hari pertama si lebah liar itu hinggap di kotak budidaya yang kita sediakan. Dalam kurung waktu 2,5 bulan itu udah mulai. 2,5 bulan kita udah panen perdana. 2,5 bulan kita panen pertama. Lanjut 2 bulan ke depan kita panen lagi. Jadi umur 6 bulan itu koloni udah terbilang koloni mapan, udah cukup maksimal. Nah, untuk selanjutnya kita bisa panen rutin lah. Alhamdulillah di lokasi ini kita per 3 minggu udah bisa panen. Per 3 minggu sekali. 3 minggu sekali sudah mulai panen. Nah, kalau untuk jenis pakannya yang terbaik ya Kang ya, atau nektar yang dibutuhkan itu biasanya jenis pohonan apa atau bunga apa? Sebetulnya kalau nektar terbaik atau madu terbaik itu semua madu terbaik menurut saya. Tergantung dari seberapa terjaga kualitas kemurniannya. Betul. Karena sekarang ya kita sangat miris ya. Karena ketika kita lihat media yang selalu menjadi polemik itu impor beras, impor kedelai, tapi impor madu tuh nggak pernah diangkat ke media. Padahal madu entah dari mana itu masuk ke Indonesia ya, luar biasa, puluhan ton ya, puluhan ton. Padahal di Indonesia alamnya itu melimpah. Kita tuh ragam, bener-bener luar biasa, hebat lah. Tanaman apa sih yang nggak tumbuh di Indonesia itu? Otomatis nektar pun, madu pun, varian rasa, warna, aroma, tekstur itu benar-benar kaya gitu. Karena emang kekayaan alamnya pun luar biasa gitu. Ya, untuk yang di sini sih ya, bukan berarti Kaliandra itu terbaik. Masih ada pohon-pohon lain yang produktif untuk sumber pakan lebah. Itu ada akasia magnium, akasia carpa, monokolin, salam. Kebetulan untuk di lokasi budidaya kita ini didominasi oleh Kaliandra. Karena Jawa Barat itu terkenal dengan Kaliandranya, luar biasa. Mungkin keasliannya itu. Nah, kalau untuk madu terbaik itu madu yang murni. Insya Allah, karena ketika bicara madu itu obat, itu udah bukan dokter lagi. Itu udah bukan saya sebagai peternak lebah yang bilang kalau madu itu adalah obat. Sang penciptanya loh yang menceritakan atau menyebutkan kalau madu itu adalah obat. Gitu, luar biasa. Biasa Kang ya. Nah Kang, kesan dan pesannya untuk bagi pemula lah, untuk pemula ya Kang ya, kalau misalkan mau budidaya lebah itu seperti apa Kang awalnya? Yang pertama harus kita perhatikan itu dari ketersediaan pakan. Ya, sering kita gaungkan di komunitas perlebahan di Hilmi khususnya,
inspirator lebah madu Indonesia, itu udah kita mulai gaungkan gertakanlah. Ketika mulai budidaya lebah madu itu wajib syarat utamanya itu adalah gertakanlah. Mana gertakanlah itu adalah singkatan gerakan tanam pakan lebah. Karena untuk hidup atau berkembangnya lebah itu menghasilkan madu dengan tersedianya sumber pakan yang melimpah. Jadi jangan ngaku peternak kalau belum nanam pohon, nanam bunga. Syarat utama peternak lebah itu adalah nanam pohon, melestarikan alam. Insya Allah kita akan dapat bonus. Ketika kita menjaga alam, alam pun akan kembali menjaga kita. Kalian buat para pecinta alam, yang ngaku para pecinta alam, jangan ngaku-ngaku pecinta alam kalau belum nanam pohon, kalau masih buang sampah sembarangan. Bantu kita dalam rangka melestarikan alam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Selamat datang di lokasi budidaya lebah madu pada Sadatan kita yang berada di Desa Bojong ini, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor. Ini saya bersama teman-teman dari anggota KTA Sadatan Muda. Alhamdulillah luar biasa. Ini para pejuang kemurnian, para pejuang an-nahal, di mana kita berada di sini untuk ikut andil dalam rangka memerangi peredaran madu SOS dengan memproduksi madu murni yang berada di lokasi ini. Perlu diketahui lokasi kita cukup sangat melimpah vegetasinya, mulai dari pohon kaliandra yang tumbuh subur di lokasi ini, maupun makanan pakan lebah penunjang lainnya seperti polen, air, resin itu cukup melimpah. Mudah-mudahan kita selalu senantiasa berjuang, yang mana ketika proses budidaya ini mengalami beberapa hambatan, tapi hambatan itu kita jadikan sebuah motivasi. Insya Allah di periode yang akan datang, bagi masa-masa yang akan datang, KTA Sadar Tani Muda akan terus maju. Sadar Tani Muda, maju!